untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa atau permusuhan. Kira-kira kalau sekarang itu ada orang-orang korupsi berjamaah atau kemudian melakukan provokasi secara berjamaah sehingga dengan itu merugikan pihak lain atau mempunyai implikasi mendolimi pihak lain secara lebih masif, dan itulah yang mengakibatkan mereka di neraka sakor. Oleh karenanya kalau kita pengen dihindarkan oleh Allah dari neraka sakor, maka kita pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga kita semua senantiasa Allah anugerahkan kesehatan, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, pada hari kiamat nanti Al-Quran mengabarkan kepada kita, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Semuanya tercatat dengan rapi, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan. Perbuatan baik sekecil apapun akan ada catatannya dan ada pertanggungjawaban serta konsekuensinya. Begitu juga perbuatan buruk sekecil apapun pasti juga ada catatannya dan mesti ada pertanggungjawaban dan konsekuensinya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik ada catatannya, kita akan melihatnya, dan sekecil apapun perbuatan buruk juga ada catatannya dan akan mesti kita pertanggungjawabkan. Sahabat-sahabatku, ketika nanti di akhirat ada dialog yang cukup menarik antara orang-orang yang disebut ashabul yamin, orang-orang yang berada di surga, dengan orang-orang yang berada di neraka. Dialog yang menarik itu diabadikan dalam surat 74, surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 47. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap orang, kata Allah, nanti akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang disebut ahli kanan. Ashabal yamin itu para mufassir mengatakan adalah ahli surga. Fi jannati yatasa'alun, di surga itu orang-orang ahli surga saling berdiskusi, saling berdialog, saling kemudian mempertanyakan, berkomentar anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Tentunya tempatnya masalakakum fis saqar, yaitu orang-orang yang ada di neraka. Maka terjadilah dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga kemudian bertanya, masalakakum fis saqar, apa yang membuat anda sekalian itu berada di neraka saqar? Orang-orang ahli neraka kemudian menjawab, tentunya dengan ekspresi kekecewaan, kesedihan yang cukup kemudian mendalam. Apa jawaban mereka? Qalu lam nakun minal musallin. Jadi salah satu kenapa mereka di neraka adalah, saya dulu di dunia tidak mengerjakan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat, atau bahkan ketika kita melakukan sholat pun sholat yang tidak kemudian diharapkan atau disesuai dengan kehendak Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tahu betul as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Bahkan sholat adalah satu amal yang pertama kali, kata hadis Rasulullah, ditanyakan nanti dihisab oleh Allah di hari akhirat. Sholat akan menentukan apakah amal-amal yang lain dianggap baik ketika sholat nilainya baik, ataukah sebaliknya.
ketika ditanya tentang sholat kemudian sholatnya nilainya tidak sesuai harapan, maka amal-amal yang lain kemudian mengikuti penilaian tentang sholat itu. Yang kedua, orang-orang ahli neraka juga mengatakan walam naku nut'imul miskin. Kami di neraka karena kami juga tidak peduli, tidak mau memikirkan nasib orang-orang miskin. Maka kemudian ini sebagai sebuah warning, sebagai sebuah peringatan bagi kita. Kalau kita pengen dijauhkan dari siksa neraka, maka ayo kita punya kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita yang kemudian kurang beruntung yang secara ekonomi. Dalam surat Al-Ma'un bahkan Allah mengatakan, siapakah orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah wala nahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan memberi makan kepada orang miskin, bahkan menganjurkan saja untuk memberi makan kepada orang miskin mereka enggan. Yang ketiga, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, wa kunna nahuddu ma'al khaidin. Ternyata mereka mengaku bahwa kami berada di neraka ini gara-gara kami selalu punya keinginan bersama, punya rencana-rencana jahat untuk melakukan sesuatu yang mendolimi pihak lain. Atau dalam bahasa lain, ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa atau permusuhan. Kira-kira kalau sekarang itu ada orang-orang korupsi berjamaah atau kemudian melakukan provokasi secara berjamaah sehingga dengan itu merugikan pihak lain atau mempunyai implikasi mendolimi pihak lain secara lebih masif, dan itulah yang mengakibatkan mereka di neraka sakor. Oleh karenanya kalau kita pengen dihindarkan oleh Allah dari neraka sakor, maka kita pastikan yuk, kalaupun kita harus bekerja sama, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita berdiskusi, kemudian berkolaborasi untuk apa? Untuk melakukan sesuatu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan terakhir, orang-orang yang di neraka ketika ditanya kenapa Anda nasibnya di neraka, menjawab wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu di dunia tidak meyakini bahkan mendustakan hari kiamat. Begitu banyak orang yakin hari kiamat ada, tetapi kemudian tidak berarti dia tidak termasuk ayat ini. Karena yang termasuk ayat-ayat orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu boleh jadi dia yakin sama hari kiamat, tetapi kemudian perilakunya kemudian meniscayakan dia sejatinya tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut hari kiamat. Kalau menjalani hidup dengan sesuatu seenaknya sendiri, kemudian melanggar aturan-aturan Allah, padahal kita tahu hari kiamat adalah hari pertanggungjawaban, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang nukadzibu biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Lebih-lebih memang dia tidak percaya bahwa menganggap bahwa kehidupan dunia itu selesai ketika kita dijemput oleh kematian, nggak ada kelanjutannya, tidak ada yaumul ba'ats, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kemudian kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. 4 hal ini yang kemudian kita bisa baca dari surat Al-Muddatsir ayat 38 sampai 47 tadi, yang mengingatkan kepada kita kalau kita mau terhindar dari ashabus simal, yaitu golongan kiri yang masuk neraka, paling tidak menurut surat ini ayo kita hindarkan dari 4 hal, yaitu meninggalkan sholat, kemudian ayo kita punya kepedulian sama orang-orang yang kurang beruntung, mari kita berikan makan kepada orang-orang yang miskin, kemudian ayo kita pastikan kita bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan dan bukan sebaliknya, bekerja sama dalam hal-hal yang kemudian mendolimi pihak lain, dan kita yakini betul bahwa hari kiamat bahkan merupakan rukun iman yang kelima yang mesti kita yakini, sebab dengan meyakini itu tentunya kita meyakini bahwa ada hari berbalas, bahwa ada hari pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kalau ini kemudian dialog hari ini kita dengar di dunia, tentunya alhamdulillah karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menghindarkan dari yang 4 ini. Itulah beberapa catatan menarik ketika dialog orang-orang ahli surga dan ahli neraka. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan hikmah,
sehingga kemudian kita bisa memperbaiki diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabatku yang kemudian menonton channel Tauhid Cinta ini. Mohon untuk kiranya jangan lupa subscribe, kemudian like dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga nilai dari apa yang kita bicarakan bersama mempunyai manfaat yang lebih maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.